Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mega Septiadian dari Seman 1 Banjaran, mengampu mata pelajaran prakarya dan wirausaha. Di sini saya akan membahas di bab pertama mengenai usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal di kelas 12 ini. Tujuan pembelajarannya yakni memproduksi kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Dan yang kedua, menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan yang berdasar pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Nah, lanjut bisa dilihat gambar berikut. Nah, di sini diajukanlah beberapa pertanyaan kaitannya dengan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal dan dengan rumus format 5W 1H. Nah, lanjut. Pengertian kerajinan lokal sendiri. Nah, menurut Gustami mendefinisikan kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetika serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi. Nah, tujuan utama penciptaan sebuah kerajinan adalah mengutamakan aspek fungsional. Kerajinan fungsional disebut sebagai kerajinan terapan. Aspek tersebut, fungsional ini disebut juga dengan istilah lain yakni yang secara umum fungsi pakai. Lanjut. Fungsi pakai dalam konteks kerajinan adalah kerajinan yang diciptakan hanya mengutamakan aspek kegunaan atau pakai. Nah, selain itu, sebuah kerajinan yang fungsional sedikit mengesampingkan nilai estetik biasanya untuk sebagai sebuah keunggulan. Contoh lainnya adalah kursi rotan secara fungsi untuk tempat duduk, namun kadang mengesampingkan dari fungsi estetika itu tersendiri. Nah, lanjut. Kerajinan estetika, nah biasanya yang dinikmati itu keindahannya. Nah, utamanya fungsi hias dalam kerajinan ini. Nah, tidak memperhitungkan sisi manfaat dari kerajinan itu sendiri. Contoh realnya yakni salah satunya yang kita ketahui adalah patung Garuda Wisnu Kencana ya. Nah, lanjut. Kerajinan diciptakan oleh manusia dengan keterampilan tangan atau craftsmanship. Nah, proses pembuatan kerajinan membutuhkan kecakapan, keahlian, penguasaan teknik, dan kreativitas serta imajinasi dari pembuatnya. Lalu ide kreatif sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kerajinan inovatif itu sendiri. Lanjut. Jenis kerajinan dalam pembuatannya mengutamakan nilai simbolis dan seni hias disebut dengan kerajinan adiluhung. Nah, kerajinan adiluhung ini mengutamakan nilai hias dan nilai simbolis. Oleh karena itu, kerajinan tersebut menggunakan teknik handmade atau buatan tangan. Contohnya adalah dekorasi lampu sebagai berikut yang bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, sekilas info dari industri mebel dan kerajinan nasional sendiri memiliki potensi yang besar sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Nah, hal ini karena Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang dapat masuk bahan tanpa mengharuskan impor terlebih dahulu sebetulnya. Juga Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan kreativitas anak bangsa yang tanpa batas. Nah, produk mebel dan kerajinan karya anak bangsa ini sebetulnya tidak hanya disukai dalam negeri, namun juga diminati oleh negara-negara dari belahan dunia lain. Nah, oke, selanjutnya ada ciri-ciri kerajinan lokal Indonesia. Kerajinan lokal Indonesia ada 3 yang dibahas. Yang pertama, memiliki tingkat keunikan yang tinggi.
karena dalam proses pembuatannya menggabungkan antara kreativitas serta nilai-nilai kearifan lokal. Lalu yang kedua, kerajinan lokal diolah menggunakan bahan-bahan asli dari lokal yang sangat mudah didapatkan dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Lanjut, yang terakhir adalah dikerjakan sendiri oleh asli orang Indonesia yang memiliki kemampuan serta keahlian yang tinggi, karena pengrajin di Indonesia memiliki skill yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, kilas tokoh, Bapak Ibnu Rianto berasal dari Cirebon, dari Jawa Barat. Nah, beliau adalah seorang pengusaha batik, dengan memiliki rekor muri sebagai toko batik terbesar dan terluas di usia yang menginjak masih muda waktu itu, di umur 23 tahun. Nah, selanjutnya bab D, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Nah, menurut Antariksa 2012 mendefinisikan industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta dari individu tersebut. Nah, di sini pun sejalan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Kegiatan industri ekonomi kreatif merupakan salah satu subsektor di dalam Indonesia. Industri tersebut ada banyak, meliputi periklanan atau advertising, arsitektur, pasar barang seni, barang antik, kerajinan, craftsmanship, desain, fashion, video, film, dan fotografi. Adapun permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, lalu ada penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, lalu adapun televisi dan radio, dan yang terakhir riset pengembangan serta kuliner. Baik, di sini pun dibahas jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Nah, yang pertama ada 2 dimensi. Nah, biasanya kerajinan 2 dimensi secara garis besar memiliki fungsi hias. Nah, biasanya kita bisa temukan hal ini di relief-relief, baik itu di pelataran candi ataupun relief-relief dekorasi yang ada di rumah, yang tujuannya fungsi hias. Lalu yang 3 dimensi biasanya memiliki volume panjang, lebar, serta tinggi, sehingga dapat selain mendapatkan fungsi hiasnya, adapun biasanya berwujud juga. Contohnya seperti patung, keramik, dan miniatur. Nah, selanjutnya ada media berkarya kerajinan kebutuhan pasar lokal. Yang pertama ada bahan, ada aspek yang menentukan karakteristik bahan. Di sini harus kita ketahui, yakni pertama faktor keindahan atau estetika, tekstur atau rasa permukaan, dan yang ketiga keras atau lunaknya sebuah bahan. Hal ini merupakan tuntutan dalam sebuah pembuatan kerajinan, karena selain estetika dan fungsi, juga durability atau kekuatan dari sebuah kerajinan itu sendiri. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.